boleh berbohong. Saudara, yang mana yang harus saya ajarkan kepada Anda? Baca, Galatia atau Filipi 2? Sudah, Galatia 3 tadi. Oh, Galatia 3. Baca Oke, ulang. baik. Baik. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum itu. Taurat. Itu namanya pembohong luar biasa, kau bikin malu. Oh orang. gitu, pembohongnya. Yang benar yang mana, Pak? Kristen. Yang benar yang mana? Apanya yang Kristen? Ya, kan kalian aja yang nerima. Jadi gimana dong? Bohong. Jadi gimana dong? Apa kayak begini makin banyak orang yang murtad nanti. Jadi bagaimana dong? Kami tidak mau. Jangan emosi, jangan emosi. Jadi saya harus baca apa? Enggak emosi. Saya harus baca seperti apa, Pak? Kitab karena kau tidak percaya Quran. Tahu Pak, nggak? saya harus baca Quran. seperti apa? Jadi pasal kitab. Bukan, Pak. Justru karena saya percaya Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan begini. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis Bible dengan tangannya mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Nah, justru karena saya percaya Al-Quran, maka saya membuktikan bahwa Bible itu surat kabar robek. Itu loh, Pak. Woi, Quran itu surat kabar. Jangan nangis dong, Meriam Bambu, jangan nangis. Jadi saya kembali kepada Galatia 3. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dalil kitab Anda, jangan nangis. Kamu yang nangis. Ya itu buktinya Anda ngamuk-ngamuk. Santai, 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 santai. Jangan terlalu. Relax, santai. Nah ini pengaruh terlalu banyak makan anjing begini. Makanya kurangi makan anjing, Bang. Ini orang tua tapi nggak punya adab ternyata ya. Kurangi makan anjing, Bang. Kamu nih. Diam dulu kau, tenang aja. Kurangi makan anjing, Bang. Saya tidak bisa membaca kita di situ, saudara, karena saya tidak percaya kepada Paulus. Jadi saya baca Kristen karena Anda yang menerima penyaliban, saya enggak. Masa saya harus baca begini? Kristus telah menebus kita, sementara saya tidak merasa. Ya kamu aja lah, kan kamu Kristen. Jangan emosi lah, santai aja lah, santai. Santai ya. Kau dengan keluargamu bisa kubeli, jangan sombong kau. Kamu dengan gerejamu bisa kubeli, kukes lagi. Gak usah terlalu bahas pribadi kau. Saya tidak mau mengatakan kita karena saya tidak percaya ada Tuhan mati dibunuh. Kamu aja, maka saya menghormati Anda. Kristus telah menebus Kristen. Saya tanya dulu. Yang ditebus Yesus di atas tiang salib, Kristen kan? Manusia semua. Nenekmu kiper, kau aja dongo. Saya tidak, saya nggak mau. Tidak percaya sudah. Kau yang dongo. Kamu yang tiduri kambing, Yesus yang harus nebus dosamu, dompala. Tapi jangan yang saya. Ini kitabmu saya baca. Saya cukup menghargai kitabmu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Salah nggak itu? Salah nggak itu? Pura-pura begitu. Salah nggak itu dong? Kamu mau memaksakan saya jadi Kristen? Hah? Kenapa kamu memaksa saya harus jadi Kristen? Kenapa? Kau mengatakan di situ kita, kau aja kale. Ngapain saya ikut-ikutan dongo, dompala, kablama, kau aja. Galatia 3 nomor 13. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung pada kayu salib. Kenapa kau nangis? Kenapa kau paksakan saya harus menerima Yesusmu, dompala? Kenapa saya harus menerima? Kenapa saya harus menerima dosa saya ditebus dengan jalan kutuk? Tidak malu ya?
Kak Blampets, kau aja tolol. Itu Kristus, Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Saya bukan pengikut Kristus. Tua bangka pemakan anjing. Tolo, dompla, Blampe. Masa saya harus menjadikan kau orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Kau harus masuk di situ juga. Nenekmu kiper. Dompla. Sudah saya cukup menghargai. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen. Lah, apa yang salah? Oh, kita semua masuk loh. Dekat di sini ku lempar sendal jepit kau. Masuk lo, kamu juga Bang Sumai, nenekmu kiper. Kopi telan linggis. Oh, mau maksa-maksa saya juga jadi Kristen? Tak boleh dong. Dalilmu ini. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Nah, ini menjadi kutuk. Jadi kamu menyembah makhluk terkutuk. Nauzubillah min zalik. Kamu ikut-ikut masuk saya di situ. Nenekmu kiper. Jadi jangan emosi lah. Baca dalil itu kan sudah bagus itu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ya mengertilah kalau saya bilang Kristen, artinya saya tidak mau memasukkan diri saya ke dalam Bible Anda. Karena saya bukan pengiman Bible Anda. Kok marah? Emang tertulis begitu kok. Dalam original teksnya itu tertulis dengan kata hemas. Hemas itu artinya kami, kamu, bisa juga. Mereka juga bisa, kepada kami juga bisa. Itu makanya belajar itu Bible, jangan cuma doktrin aja kayak ST ini, kayak si Pipi ini. Kerjanya hanya telan doktrin aja terus. Kapan sih kalian bisa jadi manusia? Oke, naikkan kalau masih ada pasien di bawah. Tapi jangan yang parah kali. Nah, gimana Pi? Pipi? Enggak, gua kan lagi sakit. Next lagi. Sakit dia Bang Suma. Jangan keras-keras Bang Suma. Nanti pindah alam. Iya. Saya nggak bisa tanggung jawab. Ya udah, makasih semuanya. Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Mau kemana? Aduh. Dia sudah ngaku sakit. Itu udah sakit. Artinya mungkin bagian kepala retak di dalam. Sakit teman kita itu. Harus dilas. Aduh, parah kalian ya. Dilurusin otaknya malah. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, bertanya silakan ya. Kirim permintaan. Ternyata Bang Pipi tadi sakit ya. Makanya saya sarankan jangan keras-keras. Nanti Pipi pindah alam. Jujur saya nggak mau tanggung jawab. Soalnya sampai ke ginjal Bang Darwo itu, sampai ke ginjal makanya. Bahaya. Ambruk. Coba saya cari dulu. Lanjut dulu. Saya cari Oten dulu. Baik, jangan marah-marah lah Ten. Setidaknya belajar adab dulu lah. Kalau tidak mampu membedakan Tuhan dengan manusia, minimal belajar adab. Ingat, ketika Anda naik di sini, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda mewakili kekristenan. Ini komal lintas agama, bukan lintas curhat. Saya undang-undang dulu ya. Mana ini OT-nya? Assalamualaikum, Terabi. Terapi. Mana suaranya terapi? Sudah 11 ekor ini saya undang. Semuanya baik-baik semua. Memang nggak ada yang mau. Takut ya.
Cari yang sehat-sehat Bang Dalbo, yang yang sedikit sehat lah, jangan terlalu banyak. Pak Farid, Kristen itu ada 3. Yang pertama pintar. Ketika dia sudah cerdas pintar, dia akan mualaf. Dan kedua setengah pintar. Ini yang setengah pintar ini dia menjadi ateis. Dan ketiga botol. Ini botol ini menjadi dungu. Itu yang botol ini menjadi dungu. Ya, assalamualaikum Bang Dewa. Jadi ada 3 di situ, pintar dan dungu. Coba ini. Ikan Reno mau belajar. Tunggu dulu Bang. Aine, selamat siang Aine. Siang juga Bang. Siang juga. Kristen apa hotel nih? Kristen aja ya. Kristen. Silakan. Mungkin ada mau ditanggapi apa yang disampaikan oleh gurunda kami Bang Suma. Silakan Bang. Oh baru Tapi, ini saya baru jujur dulu ya, Bang. Jujur dulu, betul-betul abang ini Kristen ya? Iya betul. Betul. Jadi abang ini masih menuhankan Yesus kan? Betul. 100%. Betul. 100%. Enggak bisa ditawar, Pak. Oh, nggak bisa itu, Bang. Oh, nggak bisa, Bang. Bang Suma. Nggak bisa ditawar nih. Maksudnya begini, itu bukan barang yang bisa ditawar menawar, itu bukan barang. Oh iya, siap. Silakan, Bang. Oke, ini apa ya? Diskusinya tentang apa ya? Ketuhanan Yesus gitu. Terserah Abang, apa materi yang Abang kuasai, silakan. Apa saya yang bertanya tentang keyakinan Abang atau gimana? Silakan Bang, terserah Abang mau apa, mau jual cilok, silakan. Oh, oke. Tapi saya pastikan dulu ini jaringan saya agak bagus apa enggak ya. Gini Bang, kita mulai dari luar biasa pertanyaannya. Silakan Bang Suma, jawabannya. Belum bertanya loh abangku. Oh, belum. Wah, yang serius lah. Apakah saya boleh bertanya kan? Apakah di dalam keyakinan abang itu Tuhan abang itu yang menguasai surga, bumi dan segalanya? Apa betul itu, Bang? Iya, Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan pencipta yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Berartinya dialah yang penguasa di segala isi bumi dan di dalam surga, begitu? Ya, betul. Itu pas ya berarti. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam keyakinan abang mengakui Alkitab itu seperti Taurat, Zabur dan Injil? Ya, betul. Kami mengakui, termasuk mengakui kitab saudara. Jadi kami mengakui kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kami juga mengakui Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya, siap. Kita sudah mendengarkan itu bahwasanya Tuhan abang ialah penguasa surga dan bumi. Nah, kita kembali ke dalam ketuhanan Yesus ini, Bang ya. Iya. Sementara di dalam Injil Matius mengatakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi itu adalah penguasanya Yesus setelah firman itu kembali kepada Bapa itu sendiri. Berarti secara tidak langsung abang menuhankan Yesus itu sendiri. Abang kalau beriman bahwa tukul menguasai surga, itu sama halnya Anda mengatakan kami menuhankan tukul gitu. Tidak, kan kita kembali kepada jawaban abang tadi. Nah, abang percaya Injil, ya kan? Nggak mungkin nggak abang percaya Injil karena abang percaya. Nah, sebenarnya saya belum selesai. Saya percaya kepada Taurat dan Injil dan Zabur yang adalah firman Allah, dan saya percaya kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah karangan manusia. Ada karangan manusia. Lalu kalau bukan karangan manusia, siapa yang berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus? Apakah mereka nabi?
gini bang, secara tidak langsung kalau abang bilang Alkitab sekarang, abang bilang karangan manusia, secara tidak langsung abang mengarahkan itu ke Al-Quran. Kenapa aku bilang? Karena isi di dalam Al-Quran atau hadis itu sendiri ada kesamaan tentang Alkitab itu sendiri. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran, ya ahlal kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Kenapa engkau merubah-rubah firman Tuhan? Nah, abang berasa itu Alkitab itu telah dirubah dan dikarang. Oh jelas, kan kitab sedangkan Nabi di Musa. dalam- Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani. Kitab Anda bahasa apa itu kitab Anda? Bahasa Indonesia kan? Iya, tapi terjemahan dari kitab Nah, aslinya. itulah makanya saya katakan bukan firman Tuhan karena terjemahan. Hai. Iya, nanti kita ke sana, Bang. Iya. Nah, begini, Abang bilang tadi Alkitab adalah karangan manusia. Jelas itu. Secara tidak langsung Abang mengakui bahwa Al-Quran itu juga karangan manusia. Kenapa? Oh, tidak bisa dong. Kok karangan manusia? Jelas-jelas wahyu dari Allah kok. Illa Kalau, wahyu yuha. Kalau Abang bilang itu Alkitab karangan manusia, nah kita tahu, Abang pun tahu ini. Kalau tidak Abang berbohong, Abang tahu bahwa isi dalam Alkitab perjanjian lama itu kebanyakan Al-Quran mengambilnya. Kesamaannya Mija? ada. Lucu ente ini. Enggak, bukan lucu. Memang kesamaannya ada. Ketika ada surat kabar, misalnya pedoman rakyat di kolom nasihat pekan ini, di situ menuliskan kemudian isi Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran. Bukan berarti pedoman rakyat itu adalah firman Tuhan. Enggak. Karena itu adalah surat kabar yang di dalamnya ada terjemahan kitab suci Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan kitab Anda kedudukannya sama. Di dalam kitab saudara ada kutipan dari terjemahan dari firman Tuhan. Bukan berarti kitab saudara firman Tuhan. Kedudukannya ya surat kabar. Berarti Alkitab itu memang nggak dikarang dia, Bang, sebetulnya. Bagaimana tidak dikarang? Coba. Apa Yang alasannya dikarang tidak gimana? dikarang? Yang Lukas dikarang menuliskan, Lukas ini bukan nabi. Markus Ya. bukan nabi. Ya. Matius bukan nabi. Yohanes bukan nabi. Mereka Petrus rasul. bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan itu bukan karangan? Tapi mereka rasul yang atau murid Yesus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sama dengan wartawan yang menyaksikan satu pemberitaan lalu dituliskan berita itu, bukan berarti mereka itu nabi. Iya, siapa yang bilang mereka nabi? Saya tidak. Nah, oleh karena itu dia sifatnya bukan wahyu, hanya berita-berita, peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan lalu disusun. Nah, itu maksud saya. Kalau Abang bilang Alkitab itu dikarang atau di apa, sama halnya dengan Al-Quran, Bang. Karena tidak ada perbedaan. Tidak bisa, saudara, nggak bisa Anda menyamakan Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus, datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian, penyelidikan, Keyakinan daftar Islam pustaka. ini bilang Al-Quran. Tunggu dulu, abang Sedangkan Al-Quran aneh. sendiri mereka nggak. Abang, Abang tuh siap. ketika Anda bertanya, bisa nggak Anda berdiam? Bisa, Ketika tapi kan Bang saya Suma menjawab. saling ini ya, saling menanggapi satu sama lain. Kan nggak apa-apa, Bang. Bukan Kan saling saya sopan menanggapi, di sini. Bang. Ini kita berbicara di sini bukan congok. Kita berbicara sesuai dengan Ya, kan saya nggak dalil. cuma kali. Jadi Silakan, Anda silakan. ketika membantah itu, silakan ditampilkan dalilnya. Ketika Bang Suma bicara, Anda diam. Iya, kan Nah, saya silakan. membuktikan bahwa Al-Quran itu ada kesamaan dengan Alkitab itu sendiri. Contoh kesamaannya, contoh. Banyak, Bang, seperti cerita para nabi, kayak Nabi Nuh. Nah, contoh para nabi yang ada di dalam kitab saudara ini ambil dari mana? Oh, dari Taurat. Nah, dari Taurat. Ya. Al-Quran menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Ya Betul. wajar. Nah. Pembedanya saudara, Oke. pembedanya dengarkan. Pembedanya, Al-Quran itu diwahyukan dari langit, dari sumber yang juga pernah mewahyukan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Anda hanya terjemahan dari remah-remah yang jatuh dari ajaran Yahudi. Hanya Terjemahan, tapi isinya tetap sama gitu loh. Artinya Bagaimana sama. Anda bisa tahu bahwa sama? Sedangkan Sama, original teksnya nggak ada. Ada. Mana coba? Kita bahas ini. Abang tadi bilang kan
Nggak ada, Dek, nggak ada. Berarti kalau abang bilang itu Alkitab itu karangan manusia, termasuk juga kayak Taurat, Zabur, dan Injil itu abang bilang karangan. Iya kan? Taurat itu wahyu dari Ya, langit wahyu, kepada di Nabi dalam- Musa. Ya jelas kayaknya di dalam Alkitab itu terdapat adalah perkataan Allah itu sendiri, dan perkataan itu Yesus itu sendiri, itulah yang dikatakan dalam Alkitab itu firman. Nah, ada juga menceritakan tentang sejarah para nabi. Saudara, saudara dengarkan saya. Nabi Musa menerima wahyu. Nama wahyunya itu adalah Taurat. Dan Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Catat itu dulu. Iya, betul. Lalu kemudian nabi-nabi kecil menerima kemudian Nefiim, Ketubim. Dan itu semuanya hukum-hukum untuk Bani Israel. Catat itu dulu. Kemudian kitab Tanak ini, yang 3 kelompok tadi ini, itu diambil terjemahannya lalu dibawa ke barat. Nah, di barat menjadikan terjemahan ini sebagai firman Tuhan. Masalahnya itu di situ. Seperti begini bang ya, contohnya ini sebagian dari Karena bantah pakai dalil, saudara. iya, Bantah tunggu pakai dulu. dalil. Ini kan kami saling abang kalau bisa diam dulu kan. Seandainya kan di sini banyak kita orang Indonesia kan, tentunya banyak juga saudara Muslim yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, ketika Bang Juma ini mengartikan dalam bahasa Arab, apakah itu artinya salah atau tidak? Itu maksud saya. Saudaraku, Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, Iya, tetap saja Al-Quran itu menyertakan original teksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah ke langit, ke bumi, itu untuk seluruh umat manusia. Nah. Sedangkan kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nefiim, itu hanya untuk Bani Israel. Tapi Lalu kan- kenapa ada di dalam agama Kristen nongol? Tapi kan begini bang, penjelasan Alkitab di penjelasan para nabi itu, cerita para nabi dengan Al-Quran itu kan sama. Berarti bukan dikarang kan, artinya pun tetap sama walaupun dia ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, tetap sama dia bang artinya. Karena tapi menerjemahkan aja karena kitab orang Indonesia gitu. Nah sekarang saya tanya, Hmm. firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak sama manusia? Oh nggak bisa. Kalau terjemahan bisa nggak dikoreksi? Kalau terjemahan kalau emang salah bisa dikoreksi. Berarti terjemahan bukan firman Tuhan kan? Loh, menerjemahkan dari firman Enggak, saya tanya, terjemahan itu bisa dikoreksi kan? Bisa. Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Enggak. Terjemahan firman Begini, Tuhan Bang. nggak? Mengoreksi dalam hal ketika contohnya abang orang Arab contohnya kan. Nah, kamu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ada kata yang salah di situ, maka itu yang dikoreksi. Oh, bukan itu. Iya, sekarang kalau misalnya nih Nabi Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani, boleh nggak bahasa Ibrani itu dikoreksi oleh manusia? Oh, karena itu memang benar dia apa kan? Bahasanya Berarti nggak boleh sendiri. karena itu firman Bahasa Tuhan, Musa betul? sendiri. Ya dong, Bahasa karena sendiri. itu firman Tuhan maka tidak boleh dikoreksi. Kalau terjemahan kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Iya. Jadi Anda sudah Diterjemahkan akui dalam bahasa Indonesia bahwa begitu loh. berarti Anda sudah akui bahwa kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Oh, saya tetap akui itu firman Tuhan, tapi Loh, dia diterjemahkan. kenapa bisa dalam bahasa dikoreksi? Indonesia. Kenapa boleh dikoreksi? Itu hak abang mengoreksinya. Loh, bukan. Kenapa bisa direvisi? Tapi kan saya tidak mengoreksi apa yang ada di dalam Alkitab itu walaupun dia bahas dalam bahasa Kenapa kitab saudara setiap saat direvisi, dikoreksi? Kenapa? Siapa yang merevisi? Di mana? Di mana direvisinya? Ya ini baru-baru muncul TB2, terjemahan lama, terjemahan baru. Iya, itu kan terjemahan lama yang mana dan terjemahan baru yang mana. Tapi kan tetap artinya sama. Mana ada sama? Mana ada sama? Contoh, kubacakan kepada saudara terjemahan yang baru. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terjemahan lama. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang menggantung pada kayu salib. Bagaimana itu? Nah, di situ konteksnya beda, Bang.
adalah perumpamaan Loh. memberikan Loh, kita loh. pelajaran. Loh. Makanya kalau kita membaca Alkitab itu kita harus memahami bahwa Loh. perumpamaan yang mana, pelajaran yang bisa Waduh. kita ambil di mana. Waduh, Gitu. bagaimana ceritanya? Saya mengatakan kepada saudara, kitab saudara itu bukan firman Tuhan karena terjemahan. Anda mengatakan iya. firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa bisa dikoreksi? Kenapa bisa direvisi? Kenapa bisa diperbaiki setiap saat? Bang, bukan direvisi bukan berarti artinya tidak sama kan? Loh, firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia kan? Begini Bang, contoh kecilnya aja. Ketika bahasa Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa itu salah? Tidak salah. Nah makanya sama. Ketika bahasa Ibrani diterjemahkan dalam Indonesia berarti tidak salah juga. Tapi terjemahan Nah, ada Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Ya, kalau abang anggap itu bukan firman Tuhan, ya tidak apa-apa. Lah, memang Tapi bukan kan- firman Tuhan. Oke, ya. Bahasa, Memang kenapa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Lalu Karena bahasa Arab itu bisa mencakup firman Tuhan secara keseluruhan. Kosakata bahasa Arab itu 200 juta lebih. Sedangkan kosakata bahasa Indonesia itu hanya sekitar 12.000. Tidak Lalu- seimbang. Iya, betul. Tidak seimbang antara firman Tuhan dengan bahasa manusia. Nah sekarang Lalu kalau begini. kitab saudara ini Anda mengatakan terjemahan itu firman Tuhan, berarti firman Tuhan bisa dikoreksi sama manusia dong. Ya bagi siapa yang mau mengoreksinya? Lembaga Anda, lembaga kitab saudara yang suka ngoreksi kitab sendiri. Oh tidak. Aku sendiri Loh, tidak pernah mengoreksi. contoh. Walaupun dia terjemahan, aku tidak pernah mengoreksi karena di dalam itu ada terjemahan firman. Contoh babi dirubah menjadi babi hutan. Mana yang betul? Bang, memang betul. Di dalam Babi dengan ini babi hutan ada sama? dua hal. Ada dua hal dia babi ini. Ada babi hutan dan ada babi ternakan. Jadi beda. Nah, sekarang dari apa dasarnya mengatakan yang diharamkan hanya babi hutan? Ya karena dia itu dulu kan dia hidupnya berkeliaran, ya kan? Nah, sedangkan babi peliharaan Tapi dia yang dipelihara aslinya manusia yang untuk nongol dimakan. ke dunia ini tidak ada tambahan babi hutan. Siapa yang menambahkan babi hutan? Bang. Ada, itu kan ternak. Babi yang diternak itu ya ternak. Tidak ada kata hutan. hidupnya. Ketika diwahyukan dalam Imamat 11 nomor 7, itu tidak ada kata hutan di situ. Siapa yang menambahkan kemudian? Ya. Siapa yang menambahkan kata hutan? Ya karena mereka tahu perbedaannya. Babi hutan itu berkeliaran, dia bebas, dia nggak ada pemiliknya. Jadi manusia bahkan dagingnya beda loh, Bang. jadi manusia menyempurnakan firman Tuhan gitu. Firman Tuhannya salah. Yang benar adalah yang makanya disempurnakan. Bukan begitu Loh. katanya, logikanya, Bang. Kok bukan begitu, saudara? Nah, Di dalam kita balik kitab lagi saudara. ke terjemahan, Bang ya. Di dalam kitab saudara itu hanya ada kata kasir, babi. Tidak ada kata hutannya. Kenapa di terjemahan ada tambahan kata hutan? Karena babi itu telah dipelihara gitu. Berarti firman Tuhan dikoreksi oleh manusia. Tidak. Makanya Injil itu ada ya. Bagaimana? Menggenapi daripada Taurat itu. Kenapa larinya ke Injil lagi? Iya, Contoh yang saya katakan, Gini, Bang. original teksnya cuma berkata kasir. Babi itu jangan kamu makan, sebab itu haram bagimu. Berubah sekarang, babi hutan itu jangan kau makan. Kenapa ada penambahan hutan? Enggak, memang di saku itu, di imamat itu, di imamat atau di bilangan. Iya, maksud saya kenapa ada penambahan hutan? Nanti 50 tahun ke depan ditambah lagi babi hutan belantara. Karena ada perbedaannya, Bang. Babi hutan dan babi peliharaan itu beda. Ya, terus kenapa Tuhan tidak mengatakan itu? Kenapa harus manusia yang menambahkan? Berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Karena pada zaman itu kan memang nggak ada apa. Tidak ada hutan. Enggak, masih belum tahu kan perbedaannya. Berarti Tuhan tidak tahu. Anda mengatakan Tuhan tidak tahu. Makanya ada penyempurnaan. Jadi Kristen ini adalah lebih Tuhan daripada Tuhan. Bukan begitu, Bang. Begini, Bang, kalau terjemahan tadi Abang bilang gini, kan di Indonesia ini banyak saudara-saudara muslim yang tidak tahu bahasa arti dalam bahasa Arab itu, tapi bisa menghafal, cuma menghafal
hafal aja tapi tidak tahu dalam artinya. Nah, begini, bagaimana dia selamat, bagaimana dia masuk surga, sedangkan Al-Quran, isi Al-Quran sendiri dalam bahasa Arab dia tidak mengerti, sedangkan abang bilang tadi kalau terjemahan itu tidak pasti benar gitu. Loh. Umat Islam itu dengan Al-Qur'annya sudah sejalan seia sekata. Iya, Perintah kan puasa, kami puasa. Perintah sholat, kami sholat. Perintah jangan makan babi, kami nggak makan babi. Tidak sama seperti Anda. Kitabnya mengatakan jangan makan babi, ditambah-tambahin. Abang Yang tidak membedakan ini loh. dimakan itu adalah babi hutan. Kan kamu lebih hebat daripada Tuhan. Bukan bang, memang beda daging babi hutan dengan daging babi ternaknya loh. Berarti kamu protes kepada Tuhan kan? Kan Tuhan cuma mengatakan protes, khasir. mengatakannya seperti itu yang kita Khasir. jalankan sekarang. Tuhan hanya mengatakan khasir. Yang dilarang makan itu babi. Tapi kamu protes. Tidak loh Tuhan, tidak semua Ini babi ada loh. Tidak semua babi loh diharamkan. Yang diharamkan itu cuma babi hutan loh. Babi kota bisa loh. Tadi setelah ini loh, konteksnya tadi kan setelah abang mengaku bahwa penguasa surga itu Tuhan, abang lari ke terjemahan. Saya bilang ini terjemahan itu apa? Tadi saya bertanggung jawab, Dek. Saya bertanggung jawab, Dek. Saya katakan kitabmu bukan firman Tuhan. Ini yang saya pertanggungjawabkan buktinya. Kan saya menjelaskan kitab itu Anda memang lebih sepenuhnya Tuhan firman daripada Tuhan. Memang kitab itu tidak sepenuhnya firman Tuhan. Ada sejarah, fakta dan ada Nah, gitu dong. ada Gitu. Dengarkan dulu bang. Ada perkataan Ya Allah enggak, saya sendiri cuma yang mau disebut mendengarkan wahyu atau pengakuan firman. saudara bahwa Bible itu bukan firman Tuhan, itu Bukan aja. sepenuhnya firman Tuhan. tapi Tidak di ada dalam lagi Bible firman itu Tuhan di situ ada firman karena Tuhan. semuanya Siapa yang bilang? terjemahan. Siapa yang bilang nggak ada firman Tuhan di situ? Yang mana yang firman Tuhan? Yang mana? Walaupun dia terjemahan, setiap perkataan Yesus atau Allah itu Berarti Anda menganggap bahwa yang menerjemahkan itu Tuhan. Oh tidak. Loh, kok tidak Perkataan pula? yang tertulis di dalam Firman Tuhan Alkitab itu yang datang kepada Nabi Musa bahasa Ibrani. Begini, Bang. Yang Sama artinya halnya- itu terjemahan lembaga. Sama Kalau Anda halnya- mengatakan itu firman Tuhan, berarti lembaga itu Anda anggap Tuhan. Begitu bang. Dengar. Gimana dong kawan? Pintar kau itu. Bang, buka mute-nya bang. Ketika orang menerangkan bang, Jangan di-mute jangan bang. nyerocos. Tidak, ketika orang berbicara abang Ini kan membantah, Saya saya paham. membantah. Membantah itu boleh bang. Membantah menggunakan dalil, menggunakan data. Kau bantang gak ada dalil. Gimana? Lucu kamu ini. Tadi Janganlah. Anda Janganlah dikejar di-mute. ditanya. Dengarkan coba. Pak. Santai. Dari tadi Anda ditanya. Ketika Anda mengatakan kalau Bible ini karangan, Al-Quran Berarti, juga karangan. Gini ya, kita tidak bisa Ya membahas. kan itu pernyataan saudara. Ketika Anda mau membantah Bang Suma, pakai dalil loh. Nah, begini bang. Supaya enak. Bukan Bisa saya- jongor kalau di gereja silakan. Bisa saya Gereja menjelaskan kan sedikit, pengarang Bang? bebas. Bisa saya menjelaskan. Bukan penjelasan. begini, Ini nggak ada dalil. dibantah pakai data. Silakan. Oke, saya Kalau jelaskan Bang ya. Suma bicara, iya. Kalau Bang Nah. Suma berbicara, Anda berdiam. Nah, Tahu begini. kan? Pak Kobret, Oke. jangan cuma Saya, congor. Saya ikutin Paham kan? kata Bang Juma bahwa Alkitab itu karangan. Nah, dengarkan dulu Abang. Saya berikan aturan. Ketika Bang Suma berbicara, Abang diam. Paham? Oke, Bang. Berarti Supaya giliran ada siapa sekarang? adab. Giliran siapa sekarang? Giliran kau lah, silakan jawab apa pertanyaan Bang Suma tadi. Gini, ketika Abang Juma bilang Alkitab yang sekarang adalah karangan manusia, lalu kenapa isinya setiap ada diskusi banyak kawan-kawan Muslim mengambil dalam isi Alkitab itu sendiri dalam bahasa Indonesia, padahal itu karangan. Harusnya kalian udahlah ini memang karangan, tidak boleh kita ambil lagi ayatnya karena dia memang karangan. Tapi kebanyakan orang Muslim kalau berdiskusi mengambil juga ayat tersebut, tapi kan karangan. Ngapain dipedulikan? Itu kan karangan. Lucu Kewajiban Anda umat ini. Muslim Ketika mengingatkan orang- Anda. Silakan, tunggu. Ketika Silakan. orang berdiskusi, namanya diskusi ilmiah. Jangankan Bible yang Anda kira firman Tuhan dan yang Anda imani, surat kabar, buku-buku daftar menu makanan pun bisa dibawa di sini. Ketika saya membaca isi Bible, bukan berarti saya mengakui itu firman Tuhan. Ketika saya membaca surat kabar, bukan berarti saya mengakui itu firman Tuhan.
Begitu juga ketika saya membaca kemudian buku-buku novel, bukan berarti saya membaca firman Tuhan. Saya membaca buku kepada orang Kristen yang beriman kepada buku tersebut untuk menyadarkan orang itu. Contoh, ketika orang Kristen datang melakukan kristenisasi kepada kami orang Indonesia, kami membantah. Al-Quran kami mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu spesial hanya untuk Bani Israel. Anda siapa datang-datang mengajarkan tentang Nabi tersebut? Sedangkan di Bible yang Anda bawa, Yesus jelas berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente domba Israel rupanya. Oke. Anda dari Bani Israel? Kan bukan. Nah, bukan berarti saya membaca firman Tuhan. Saya menyadarkan bahwa kitab Anda itu pun mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Lalu abang percaya dengan ayat yang abang sebut barusan? Jangan ke saya, tanya diri Anda. Kan dongo itu namanya. Anda percaya enggak? Anda percaya enggak kepada dalil saudara? Anda percaya enggak kepada kitab saudara? Iya, saya kan itu karangan tadi abang bilang. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya kepada dalil itu? Ya udah, Anda lebih baik turun di bawah, Dek. Anda tidak punya kapasitas untuk berdialog. Gak apa-apa. Anda istirahat aja dulu. Kenapa diturunkan? Istirahat aja dulu. Kenapa diturunkan? Sedangkan abang bilang tadi. Enggak. Bukan begitu cara berdiskusinya. Itu kan kitab saudara. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Anda bertanya ke saya, apakah Bang semua percaya? Saya percaya, itu tertulis di dalam kitab saudara. Tapi saya tidak percaya itu ucapan Yesus. Tapi tertulis di dalam kitab saudara. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Anda percaya enggak ucapan itu? Percaya? Ya sudah. Kalau percaya berarti Anda harus percaya. Yesus itu bukan untuk Anda, tapi hanya untuk Bani Israel. Sederhana bukan? Cuman karena akal Anda berserak, tidak terstruktur cara berpikir Anda, yang nggak layak diajak diskusi gitu loh. Mending Anda di bawah. Naikkan yang lebih ada kompetensi untuk belajar. Nah, dicari dulu Bang Sumay, dicari dulu. Nah, coba kita naikkan ini. Rata-rata ini Kristen ini akunya privat semua. Enggak oten Bang Farid kalau enggak gitu. Iya, Betul sekali. Syarat utama harus dungu jadi oten. Iya. Betul itu. Sok pintar, sok cerdas, sok ngajari orang, padahal sama sekali kamu nggak punya ilmu. Nol, nggak ada ilmunya kamu. Terjemahan dibilang firman Tuhan. Iya. Babi berubah jadi babi hutan. Pakai pikir apa sih? Apa sih otak apa sih dipakai? Dongo betul, aslinya dongo. Dia jelaskan pula tuh memang benar. Dulu itu tidak ada babi kota, semuanya babi hutan. Sekarang harus dipisahkan. Artinya kau ngajarin Tuhan dong. Artinya Tuhannya yang berfirman ini tidak maha tahu. 2020 diganti jadi babi ngepet Bang. Diduga karena sifatnya selalu direvisi, dikoreksi, diduga. Tapi ini Belum udah pasti. ada aroma revisi lagi Bang. Oh ya? Jarak deket ini ya. Kata Allah katanya mau dihilangkan. Baguslah, syukurlah. Alhamdulillah kalau demikian. Betul. Kalau itu sulit. Kalau Oh itu kata ada Allah di bawah dihilangkan. minta naik Bang. Ada di bawah minta naik. Itu si Munte Logos. Kayaknya dia lulusan silakan, Pak. S3 dia. Lulusan S3 Tata Bahasa Arab. Naikkan coba. Naik. SD itu SD, SMP, SMA. Tunggu dulu Pak. Masalahnya dia akunya privat. Oh privat. Hebat.
Mana dia? Minta naik tapi akunnya di privat gitu. Kirim permintaan bang. Kayaknya tanda-tanda orang ketakutan semua kalau ada Bang Zuma, privat semua. Ya jelas pastilah. Privat baru minta naik ya. Minta naik, enggak minta permintaan, akunnya privat. Aduh, ayat-ayat dari informasi. Siapa mau dinaikin abang? Sudah saya ini ada tapi akunnya privat. Bagaimana bang semuanya? Kalau ada satu ayat apa, ajaran-ajaran dalam satu kitab itu berasal dari tulisan-tulisan manusia ya, hanya berasal dari informasi-informasi. Bagaimana Guru Bang bisa meyakini? Aneh. Ya karena di situ ada ini, ada kenikmatan tersendiri gitu loh. Dosa ditebus, jaminan surga, nggak ada siksa kubur. Siapa sih yang nggak mau? Makanan semua dihalalkan, minuman semua dihalalkan, nggak ada yang haram. Orang-orang yang tidak berakal dan cinta dunia, ya pastilah mau ke situ. Tapi orang yang takut kepada Tuhannya, orang yang takut kemudian kepada neraka dan cinta kepada keselamatan, ya pasti lebih milih berakal, pasti milih Islam. Iya, Iya. Tapi berarti milih cuma duniawi aja ya, Guru deh. Iya, betul. Mereka hanya surganya di dunia sijinul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Jauh-jauh ya Allah, enggak lah. Mending sengsara di kehidupan singkat daripada sengsara di kehidupan kekal, kan gitu. Benar. Lagian kita di dunia juga nggak sengsara-sengsara amat kok. Iya kan ya? Betul. Iya benar. Happy-happy aja kita, bahagia aja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Nah, itulah Islam. Double bagiannya banget. Double, betul. Alhamdulillah banget pokoknya. Masya Allah. Jadi kalian Kristen bahagia di dunia, akhirat nggak bakal lagi, nggak ada bagian kamu di akhirat nanti. Surga. Nggak ada surganya kamu. Karena kau sudah bahagia, merasa bahagia di dunia, ngelupain akhirat. Ya bagianmu cuma di dunia aja. Selesai. Nah gitu Bang. Cuma ya udah. Iya, betul. Jadi mereka ini nggak mau terikat Bang. Gurunda Bang semua nggak mau terikat dengan persoalan akhirat. Gitu. Aturan-aturan Allah turun nggak mau terikat. Merasa terpenjara gitu. Jadi nggak mau dia ikut itu. Ah, ngapain? Banyak aturan begini begono gitu. Nggak mau dia Bang. Galatia 5 nomor 1. Iya. Kristus telah memerdekakan mereka dan membebaskan mereka dari kuk penghambaan. Gitu. Jadi mereka enggak. Berarti sudah diajarkan Bang Suma ya? Udah dijelaskan Udah. seperti itu. Udah. Terus Kolose 2 coba dibaca. Kolose 2 di data mereka itu mereka diajarkan untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Itu jelas itu. Aturan-aturan terkait dengan aturan makanan, minuman, itu di Kolose mereka tidak boleh lagi tunduk. Tidak boleh tunduk lagi. Data nomor 2 Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Di situ mereka nggak dilarang lagi mengikuti perintah-perintah. Tidak boleh lagi dibatasi makan minum, nggak boleh. Makanya Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh bagiku. Malah boleh makan semua daging, semua daging itu boleh dimakan. Gimana dong? Daging apa ya Bang? Berarti Bang, kalau segala sesuatu halal, kawin sama monyet bisa nggak Bang? Bisa berarti ya? Iya, segala sesuatu halal kayak mana? Itu masih mending. Kalau daging manusia yang dimakan kan jadinya sumanti. Coba lihat di ini Bang, 1 Korintus 10:25. Benar enggak pernyataan saya? Ada nggak yang bisa baca? 1 Korintus 10:25.
Tapi ya, saya mau bertanya, Bang Suma, ini kan begini pertanyaannya, kan ini kan Allah kan mengutus para nabi, ya kan, yang kita pahami bahwa Allah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi. Jadi Paulus ini diutus sama siapa, Bang Suma? Kristus. Paulus sih. Yang mengatakan katanya rasul. Rasul katanya, rasul dari mana? Iya. Loh. Makanya dalam Galatia 1 itu dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihnya? Iya kan? Iya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Di Galatia 1 itu. Padahal dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Mazmur, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan memilih manusia, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Oh, berarti Paulus sudah mengakui ya, tapi ini pengakuan yang tidak, menurut saya tidak ada legitimasi dari Allah itu sendiri, Bang Suma ya. Berunda ya? Iya, karena kalau dia dipilih menjadi orang benar, berarti dia mendampingi Yesus dong dalam berdakwah. Oh iya, iya, betul. Iya kan? Mazmur 58 nomor 3. Orang fasik ya dan orang pendusta penyesat itu telah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, Paulus sendiri di Galatia mengatakan aku dipilih oleh dia sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Oh, enggak jelas itu Berunda ya. Kembali ke Mazmur 58 nomor 3, dipilih sebagai itu. 1 Korintus 10:25 ternyata benar apa yang dikatakan Guru Dayuma. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Wah, ini bahayanya yang tanpa pemeriksaan loh. Ya kan? Ini kalau ada yang mutilasi dijual, waduh bahaya ini. Benar-benar bahaya. Di sini sejenak teman-teman, saya ibadah dulu di sini lagi ya. Siap, Silakan. siap, Guru. Siap. Ya. Jangan dicoba-coba nanti ya. 1 Korintus 10:25 ya. Takut saya. Standby aja di sini, Bang. Iya. Nanti kita carikan Oke, sip. yang mau diskusi. Baik, lanjut. Bagaimana Bang Dewa? Apa mau mempraktekkan 1 Korintus 10:25? Tidaklah, kami umat muslim itu umat yang takut sama yang namanya Tuhan. Beda sama umat sebelah, yang jelas-jelas umat sebelah itu tidak takut sama aturan Tuhan. Mereka lebih takut sama aturan manusia. Ketika yang namanya mereka sakit apa ya? Contoh sakit darah tinggi. Ketika mereka sakit darah tinggi, dokter menyarankan jangan banyak makan garam. Mereka takut loh makan garam. Ketika sakit apa lagi ya? Dokter menyarankan jangan makan ini, jangan makan itu. Mereka takut. Tapi pada saat aturan Tuhan dikatakan jangan makan babi. Mereka embat itu babi. Jangankan tidur sama babi. Betul kata Bang Ujuma. Jangankan makan babi. Tidur sama babi. Siapa sih seger-seger gitu? Tidurnya sama babi dia itu. Betul ya Bang Ujuma ya? Luar biasa mereka itu. Semua dimakan kecuali meja. Semua yang di laut dimakan kecuali kapal selam. Semua yang di laut dimakan kecuali jet tempur. Inilah Oten. Kata Pak Palopo bilang, kalau misalkan tentara merayap itu bisa dimakan sama mereka itu. Bukan lagi, guys. Macam deh. Ya, silakan Oten yang mau naik. Oh, kalau mau ini kaos ya, silakan ya. Pak Jul, terima kasih. Promosi dulu iklan. Ya, kalau mau bikin kaos silakan nanti DM ke Dewa ya. Fotonya bebas, mau foto dengan Bang Juma, mau foto dengan Uni Ripa,
dengan Pak Dalbo, dengan Ustadz Tahta, bebas fotonya ya. Silakan nanti DM ke Dewa. Tapi Dewa sudah produksi sih, lagi produksi ini. Hari Rabu beres, mungkin hari apa ya? Bikin lagi hari Kamis. Tapi kalau mau ada yang mau beli kaos buatan Bang Juma langsung, buatan anaknya, ya silakan hubungi Bang Juma aja, DM Bang Juma ya, kalau nggak Bang Handi. Ya, kaosnya mantap Bang Dewa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Borneo ya. Insya Allah kaosnya mantap. Kalau misalkan Pak Dalbo pakai kaos Dewa, Pak Dalbo pernah cerita pengalaman. Dia pakai kaos Dewa, jalan ke mall, kenalan sama cewek, padahal bini orang itu, ngaku janda itu. Ya, Pak Dalbo ya. Saking bagusnya itu. Contohnya mana host? Waduh, contohnya ndak ada contohnya. Nanti kalau mau contoh hari Rabu berarti ya, hari Rabu. Tapi insya Allah dijamin lah nggak bakal ngecewain lah kaosnya ya. Kaosnya bagus, bahannya adem, ayem, keren. Ya silakan naikkan Oten. Banyak adem ayam gemah ripah loh Jinawi. Wah mantap. Oke Iman Villa yang di atas silahkan DM Bang Dewa segera ya. Mohon secepatnya agar kebagian. Siap. Kalau ada yang mau bikin giveaway berupa kaos boleh, nanti hubungi Dewa. Mas Dewa mungkin dia kelebihan uang ya, mungkin dapat togel atau dapat tanah gusuran. Saya pengen beli kaos 5 bagikan kepada para viewer. Nah boleh ya, nanti insya Allah Dewa bagikan. Ya izin Bang Dewa, itu ada typing di bawah minta nomornya Bang Suma dengan Bang Handi katanya. Anda? Waduh Dewa ndak ada, DM ke beliau aja langsung ya, DM ke beliau. Beliau. Dewa kenapa nomor Bang Juma Dewa hapus, nomor Bang Handi Dewa hapus, nomor Pak Ustadz Ardiansah Dewa hapus, semua apologet Dewa hapus nomornya, semua. Kenapa? Karena setiap yang DM Dewa selalu menanyakan, Bang Dewa saya minta nomor ini. Takutnya Dewa berbohong, Dewa ndak punya, mendingan dihapus dari sekarang. Jadi WA Bang Handi dihapus, WA Pak Dalbo dihapus, WA semuanya dihapus sama Dewa ya. Dewa ndak pegang nomor Bang Juma, Bang Handi atau apologet manapun juga nggak ada Dewa. Jadi jangan ada yang nanyakan nomor Bang Juma, Bang Handi, apologet lain ke Dewa, nggak ada. Sudah Dewa hapusin semua. Karena Dewa tidak mau berbohong. Andaikan Dewa berbohong nggak ada, berarti Dewa berbohong itu. Padahal Dewa punya. Kalau misalkan Dewa tidak mau ngasih, takutnya Dewa disangka sombong. Makanya mendingan Dewa bilang nggak punya. Itu ya. Ya, Bang Dewa saya mau bertanya ini tentang Matius 8:22. Boleh ya Bang Dewa? Ini enggak ada Bang. Ini rasionalnya bagaimana ini? Biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati. Ini gimana ceritanya Bang Dewa? Kalau menanyakan kepada orang yang berakal, tidak akan sanggup Bang untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi kalau ditanyakan kepada orang yang tidak berakal, dia bisa menjawab. Walaupun jawabannya tidak masuk akal. Dewa sendiri bingung Bang. Terlalu banyak ayat-ayat yang membingungkan di dalam Bible Bang. Bahkan Dewa mengumpulkan ayat-ayat pertentangan di dalam Bible. Ini secara Dewa baca sendiri, ini ada 44 Bang. Ini Dewa baca sendiri, mencari sendiri. Belum lagi hasil contekan, ada ratusan itu Bang. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen harus mati dulu, bangkit, baru menjadi Tuhan. Dan syaratnya untuk menjadi orang Kristen harus mati dulu akalnya, baru bisa menjadi Tuhan. Baru bisa menjadi Kristen. Nah, ketika Abang menanyakan seperti itu Bang ya, banyak para pendeta, para pastor, mereka itu sekarang banyak memeriksakan dirinya kepada psikiater. Kenapa? Terlalu banyak domba-domba dari sekarang mulai berpikir, menanyakan ayat-ayat di dalam Bible, sampai mereka sendiri tidak sanggup untuk menjawab. Sampai-sampai para pendeta, para pastor semua memeriksakan diri kepada psikiater. Mereka stres Bang dengan pertanyaan-pertanyaan para jemaat. Makanya mereka banyak yang kehilangan domba. Terbukti gereja-gereja sudah sepi sekarang di sana. Karena mereka sudah tidak tertarik dengan ajaran dibohongin sama pendeta. Sekarang sudah terbuka semuanya. Nah seperti itu Bang. Insya Allah. Iya. Jadi teman-teman audien di bawah, jadi kalau mau lihat keterangannya di Matius 8:22, ya narasinya biarlah orang yang mati itu menguburkan orang yang mati.
Nah, kalau kita merasionalkan ya, orang mati menguburkan orang mati, biar cakrawala bagaimanapun kita buka tetap mati, nggak bisa menjangkau untuk menjawab itu. Ya, terima kasih Bang Deo. Siap. Oh, ini ada telepon dulu nih. Ada telepon, Dewa angkat telepon. Kalau terapi, kalau Yesus dan Musa, Elia ngobrol berjumpa di bukit, percaya nggak? Kayaknya enggak, karena nggak kejam. Tidak sama sekali. Iya, tidak sama sekali. Ya, tapi ada tertulis. Itu yang nulis Paulus. Dan Paulus ada yang tertulis. Coba dibuka. Pak Markus 9. Coba Pak Markus 9. Markus 9 di data kodeknya itu palsu, Bang. Di kode sinetikus palsu. Markus 9 berapa, Abanda? Bentarku. 9. Markus 9. Kalau perlu supaya menjadi pelajaran juga buat kita semua. Mulai dari ayat pertama dan seterusnya. Itu kalau perlu satu perikop. Tapi poinnya di situ di Markus 9 nomor 4. Iya. Maka nampak kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, ini bagaimana mungkin bisa terjadi? Tidakkah dengan Yesus dengan Musa tidak sejaman? Justru saya yang bertanya, Bang. Mungkin ini akibatnya Bang Dalbo terlalu banyak kira-kira gitu ya. Kalau saya memahami ayat itu, Bang, dia itu ingin menyamakan dengan kisah Nabi Muhammad karena di situ ada kata transformatif, ya kan. Di situ dia mau menyamakan. Makanya saya cek di kodek itu ayat Markus sama Yohanes itu ada keterangannya, ada ayat palsunya. Di situ keterangan dari ayat 9 sampai 20. Begitu abangku. Lanjut menterapi supaya ini kakak sepi, ada narasi, silakan. Nanti otennya naik nih. Saya cari-cari oten. Iya. Ini ada pertanyaan saya sama Abanda Bang Bayu ini. Kira-kira pada zamannya Yesus emang sudah ada Bang gitu, Bang Bayu? Kalau zaman segitu kira adanya itu cuman Bang Abdullah saja adanya. Zaman itu, Bang. Menurut keterangan saya yang saya dapat itu. Itu pun yang jawab teman saya Oten. Saya juga agak bingung itu. Karena narasinya begini, ada di data Bible di Matius kalau nggak salah. Narasinya begini, kurang lebihnya. Seharusnya uangku itu engkau harus memberikannya, sehingga sekembaliku aku akan menerima bunganya. Ya, ini kayak rentenir, Abang. Ya. Gimana? Kalau menurut keterangan dari teman Oten saya yang satu, yang orang Malang, itu penekanan untuk tentang perpuluhan, Bang, sebenarnya. Di situ penekanan ya untuk perpuluhan. Makanya ada sisipan itu. Begitu abangku. Oh, berarti itu sisipan juga ya, Bang ya? Betul. Jadi di Bible ini nggak hanya sisipan, perumahan ya, perumpamaan gitu kan? Betul. Dari Yohanes 1:1 itu aja juga sisipan semua, Bang. Palsu. Bisa dicek dari kodek sinetikus juga, yang satunya lagi itu ada semua, itu yang palsu-palsu semua tertera di situ semua, sisipan-sisipan semua. Nah, kalau sudah palsu begitu, Bang Bayu, tidakkah secara kita manusia dengan akal sehat yang dititipkan kepada Allah ini, manusia tidak merasa terganggu keimanan kita? Kok ada
yang katanya kitab suci, tapi di dalamnya ada kepalsuan. Betul. Untuk orang yang berakal dan punya iman yang bagus, pastinya dia akan terusik dengan sesuatu hal tentang kepalsuan itu, apalagi ada di kitab suci. Itu sangat-sangat mengusik. Makanya untuk kita ini umat muslim itu kewajiban kita mengingatkan mereka bila mana mereka mau menerima dengan legowo dan ibarat berpikir waras, alhamdulillah. Bila mana tidak mau menerima, ya alhamdulillah juga, kita juga nggak dapat dosanya dari dia, begitu Bang. Iya, jadi benar Bang Bayu. Tadi sempat ada narasi dari Gurunda kita bahwasanya inilah yang terjadi dalam klaim Paulus itu di Galatia kalau nggak salah, atau di Korintus ya caranya. Betul. Bahwasanya Paulus ini mengklaim dirinya sebagai orang yang dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Nah, ketika kita mau melihat di perjanjian lama, terkhusus di Yeremia 32:23 kan di situ. Narasinya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta, yang menyesatkan umatku. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Nah, bagaimana mungkin Paulus menyatakan dirinya dengan gamblang bahwasanya dia dipilih sejak dalam kandungan ibu? Ini rasionalnya seperti apa untuk membuktikan siapa dulu ini ya? Bentar. Ya, haleluya, selamat malam. Shalom, selamat siang. Siang kembali. Haleluya, haleluya. Bapaknya siapa, ibunya siapa, terus mengandung. Nah, yang ini dituliskan cuman